bersama kedudukan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Kami kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Kalau kami ada sebagaimana ada karena Engkau, dan sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian, penyembahan, kami naikkan doa syafaat istimewa. Kami juga berindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, lembutkan hati kami, kuasai hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh diberkati lewat renungan firman. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca Zakaria pasal 7 ayat pertama sampai ayat 14. Zakaria pasal 7 ayat pertama sampai ayat 14. Ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sareset dan Regi Melek serta orang-orang yang untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan para nabi, demikian haruslah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kedua, kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya. Maka datang firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian, ketika kamu berpuasa dan merata dalam bulan yang kelima dan ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantara para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota di sekelilingnya masih diami orang dan masih sentosa dari tanah Negeb dan daerah Bukit Emas masih diami? Firman Tuhan datang pada Zakaria begini. Begini firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjuklah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Jangan merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tapi mereka tidak mau menghiraukan, dimintakannya bahunya untuk melawan, dan dituliskannya telinga supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantara para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudah tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikian mereka membuat negeri indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Kita lihat ini bagaimana firman Tuhan berbicara kepada bangsa Israel dalam berpuasa yang ibadah puasa yang baik, sebagaimana dikatakan pada ayat 9. Begini firman Tuhan semesta alam, laksanakan hukum yang benar, tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang pada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Jangan merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Ini perintah Tuhan. Jangan tunjukkan kesetiaan, kasih sayang, dan jangan menindas orang janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Bahkan di firman kata jangan
merancang kejahatan dalam hatimu. Kata para Amsal 4 ayat 3. Jagalah hati dari waspada saudara. Jagalah hatimu, ya, jaga hati kita, ya, jaga. Penting kita menjaga hati kita dengan baik. Waspada sebagaimana dikatakan firman Tuhan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tadi sudah terpancar kehidupan dan firman Tuhan tadi berkata, merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Betapa pentingnya menjaga hati kita dengan baik. Ternyata dari hati yang tidak baik, yang tidak diperhatikan dengan baik, apa yang terjadi? Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 11, tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkan bahunya untuk melawan, dan ditulikan telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui Roh-Nya dengan perantara para nabi. Keras karena hati berbicara, yang timbul kerasan hati. Ya. Hati jadi keras. Dia tidak mau mendengar pengajaran, pendidikan. Ya. Keras. Betapa penting kita memperhatikan hati kita. Kalau kita tidak memperhatikan hati kita akan keras. Justru itu aja. Mau hati kita yang lembut, tanah, bagikan tanah hati yang di tanah yang subur, bukan tanah pinggir jalan yang keras. Firman Tuhan penting bagi kita, tanah hati yang subur, supaya benih firman Tuhan boleh tanam di hati. Kalau tidak, firman Tuhan katakan, ya, maka oleh sebab itu datang murka Tuhan yang hebat daripada orang yang tidak mendengar firman Tuhan akan datang murka. Jelas tanah yang keras sebagaimana gandum dan lalat sama-sama. Gandum di bawah pundak Allah, lalat dibakar, ya, darah itu bagian murka Allah. Ingat firman Tuhan suratan Petrus jelas, 2 Petrus 3 ayat 10, 11, 12, bumi akan dibakar dengan api murka Allah, baikkan neraka. Bumi akan jadi neraka, lautan api. Maka firman betapa suci dan selamat. Dan kita masuk Yerusalem baru, bukan tinggal di dunia ini. Kita lihat dunia tidak akan jadi Firdaus. Isi dunia apa sih isi dunia? Pengen apa? Tanggung hidup ini. Orang yang melakukan dan Bapa ya hidup berkenan. Hidup berkenan, hati kita bersih dan menyimak firman dengan baik. Kita mau menjaga kesucian kita dengan baik. Dan jangan tertinggal dari ibadah yang bodoh. Hidup yang berdosa. Amin. Benar Bapak di surga, betapa penting kami menjaga hati. Sebagaimana Amsal 40, jagalah hati dari waspada. Biar kami mau rendah hati dengan firman, kami mau dididik oleh firman dalam bentuk pengajaran. Kami
kami bertambah kekudusan. Tidak seorang kami ya Tuhan. Betapa dan suci kami harus hidup akan satu dengan laut dan air. Kami menyisikan hidup kami menjelang kedatangan Tuhan yang sudah ditantang. Masuk bumi yang orang, bumi dan langit yang baru ini dambakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Seperti dikatakan, yang najis tidak bisa masuk di Yerusalem atau Yerusalem. Sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami jalan hidup berkenan. Memberikan kami besok pagi dalam badan tubuh yang sehat dan tidak berasa. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja sedepan dalam peperangan melawan virus corona, di kesehatan yang prima, pelihara keluarga, dan kami rakyat Indonesia mau dengar-dengaran, mau divaksin, memperhatikan protokol kesehatan, sudah virus yang terus menurun banyak, yang meninggal semakin berkurang, tapi yang sakit juga semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Dan mohon belas kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, sudah kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cintanya katakan amin.